Program ini dipersembahkan oleh Sekolah Darut Tauhid Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan luar biasa untuk bertemu dengan bulan yang penuh kemuliaan ini, yaitu bulan yang dinanti-nantikan oleh seluruh umat muslim dunia, yaitu bulan Ramadan. Bulan ini bukan sekadar bulan biasa, tetapi bulan yang di dalamnya terdapat rahmat, maghfirah, dan ampunan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Kenalkan, nama saya Muhammad Khalid Ajikri dari kelas 2 SD Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini, saya akan bertausiah dengan tema Ramadan, bulan penuh kebaikan. Alhamdulillah, bulan Ramadan bukan cuma waktunya menahan lapar dan haus, tetapi juga bulan yang penuh kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka terampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Betapa besar karunia yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan ini. Jika Allah masih memberi kita umur dan kesehatan, hendaknya kita memaksimalkan waktu kesempatan ini untuk menambah pahala dan ibadah kita. Sekian tausiah singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dipersembahkan oleh Sekolah Darut Tauhid Indonesia. Saatnya azan zuhur, wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Puasa kita jangan sampai hanya sah secara fikih. Memang sah sih, selesai gitu. Tapi pahalanya nol insya Allah. Gara-gara apa sahabat? Gara-gara bohong. Walaupun bercanda. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويتناجون بالإثم. Kalau mau memang berhenti di sana, huruf mimnya disukunkan gitu ya. Allah pemilik segala-galanya. Mau apa aja pasti yang kita inginkan Allah sudah tahu. Dan hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kita sedang sendiri melihat yang tidak sepatutnya harus kita lihat. Orang lain tidak tahu, tapi Allah Maha tahu. Anak yang baik adalah anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, dan memiliki akhlak yang mulia. Pada ikhfa syafawinya tadi bagus sudah ditahan ya Bu ya. Cuma ada koreksi pada cara menahan ikhfa syafawi. Jadi ikhfa artinya samar, syafawi artinya di bibir ya Bu ya. Orang beriman, apapun kejadian dikembalikan kepada Allah. Setiap kita menghadapi kesulitan, kesusahan, himpitan, tidak ada yang bisa memudahkan semua itu selain Allah. Orang yang susah payah mempelajari Al-Quran, terbata-bata membaca ayat suci Al-Quran, dalam artian masih dalam proses pemula, itu saja Allah berikan 2 pahala. Bahkan orang-orang yang beriman akan meyakini bahwa di dunia ini adalah hanya sementara saja. Adapun cara kita memperbaiki hubungan dengan Allah yaitu dengan cara kita memperbaiki ibadah kita. Khalaqal insana 'allamahu bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ramadan ini bencana di akhir November yang menerjang kampung kami masih terekam jelas. Air bah datang tiba-tiba menerjang rumah, masjid hingga mushaf Al-Quran yang setiap hari kami baca. Kini yang tersisa hanyalah Al-Quran ini. Halaman-halamannya basah, sebagian robek, tulisannya telah memudar. Al-Quran ini ada juga yang telah diganti, ada juga tetapi tidak mencukupi karena rumah-rumahnya yang ada mestinya kami mohon ada yang ketinggalan di tempat-tempat di Minasa untuk pengajian-pengajian di masa Ramadan depan. Di atas tumpukan kayu sisa banjir, aku duduk bertekad, semangat belajar dan mengajar Al-Quran takkan pernah hanyut. Terutama di bulan turunnya Al-Quran ini, di bulan penuh ampunan ini, di malam terbaik daripada 1000 bulan. Aku juga ingin terus mengajarkannya agar mukjizat akhir zaman ini tetap hidup dalam jiwa generasi selanjutnya. Bersama DT Peduli, kita hadirkan kembali cahaya kalamnya di tanah Sumatera melalui berbagi Al-Quran. Sahabat, pernahkah kita merasa sudah beribadah tapi hati belum juga tenang? Kitab Al-Hikam adalah warisan sebuah buku yang berisi hikmah-hikmah untuk membersihkan hati. Dan insya Allah buku ini, Syarah Al-Hikam, karya Kiai Haji Abdullah bin Mastyar, akan memandu kita memahami pesan-pesan mulia itu dengan bahasa yang sederhana tapi dalam maknanya. Idfin wujuduka fi ardil humuli, fama nabata mimma lam yudfan, la yatimmu nataibuhu. Tanamlah dirimu dalam tanah kerendahan, karena tiap sesuatu yang tumbuh tapi tidak ditanam, maka tidak akan sempurna hasil buahnya. Itu adalah di antara cuplikan banyak kalimat-kalimat yang begitu hebat
mutiara-mutiara kalimat yang begitu indah yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikam. Dalam kitab ini kita banyak mendalami tentang kehidupan kita sebagai manusia, tentang bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah dan bagaimana menikmati hidup dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dengan bahasa yang penuh hikmah, bahasa yang penuh keagungan di dalamnya, kita bisa mendalami bagaimana Ibnu Athaillah bertutur dengan kalimat-kalimatnya yang kaya akan bahasa yang sangat indah. Contoh seperti di Al-Hikam nomor 11 tadi, beliau mengajarkan kepada kita ketawaduan, bagaimana orang yang menanamkan dirinya kerendahan, dia akan memperoleh kemuliaan. Maka juga dalam penjelasan lain, Rasulullah SAW menyampaikan, rendahkanlah dirimu serendahnya di hadapan manusia. Artinya kita merendahkan hati kita, niscaya Allah akan meninggimu. Artinya Allah akan memulia kita. Seorang yang rendah hati, seorang yang tawadu akan bertemu dengan kemuliaan karena dia disukai oleh orang lain, disukai oleh banyak orang. Sebaliknya, orang yang sombong, yang tinggi hati, dia akan dijauhi oleh orang lain. Jabatan tinggi, pangkat boleh tinggi, tapi hati tetap rendah. Kedudukan boleh tinggi, tapi tetap berada di bumi, tidak berada di langit. Itulah diantara pesan-pesan yang disampaikan dalam kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah, yang kini sudah hadir juga syarahnya yang ditulis oleh guru kita Kiai Haji Abdul Ghani bin Nastiar. Dengan bahasa yang ringkas, yang mudah dipahami, yang mudah kita cerna. Guru kita Kiai Haji Abdul Ghani bin Nastiar memberikan penjelasan dari setiap nomor dari kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah ini. Semoga dengan kita mempelajari dan membaca buku ini membuat kita semakin mengenal Allah, mengenal diri kita, dan mengenal tujuan hidup kita mau kemana. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, mari merubah hidup menjadi lebih baik dengan membaca buku Syarah Al-Hikam. Dapatkan buku ini dengan menghubungi nomor di bawah atau kunjungi e-commerce kesayangan Anda. Bolu pisang buita menghadirkan rasa manis alami dan tekstur yang lembut. Resep warisan keluarga yang dijaga keasliannya menjadikan bolu pisang buita sebagai pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda. Nikmati kelembutan dan kelezatan yang sempurna dalam setiap gigitannya. Untuk warga Bandung kali yang belum tahu bolu pisang, mungkin insya Allah coba bolu pisang. Jadi memang kita jagonya di bolu pisang, insya Allah kemudian itu yang paling killer lah, paling enak insya Allah. Dan harganya pun terjangkau. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. Luxury for less, style for all. Luxury for less, style for all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika, 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang gelisah? Hati tak tenang? Inilah rahasia ketenangan hati. Mengenal nama-nama indah Allah, Asmaul Husna. Buku Asmaul Husna karya Kiai Haji Abdullah Ghani Nastiar ini hadir untuk menemani kita mengenal satu persatu nama Allah dengan penjelasan yang ringan, mendalam, dan menyentuh. Inilah buku yang bisa menjadi panduan untuk lebih dekat dengan Allah, menghadirkan rasa syukur, dan menumbuhkan kekuatan dalam doa. Buku ini terdiri dari 3 jilid dengan dilengkapi penjelasan makna setiap nama, kisah inspiratif, dan cara mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diamalkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, walillahil asmaul husna fad'u biha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan milik Allah lah asmaul husna, nama-nama yang baik, nama yang agung, nama-nama yang indah dan sempurna. Fad'uhu biha, maka berdoalah dengannya. Ada apa di balik Asmaul Husna ini? Pertama kita harus pahami apa itu Asmaul Husna. Asma adalah jama' dasmun, artinya nama-nama. Allah memiliki nama-nama agung dan sempurna. Dibatasi dengan 9 hanya untuk pengetahuan kita, karena keagungan Allah sangat luas dan tidak terbatas. Tapi kita hanya diperintahkan untuk memahami, menghafal, mengetahui lewat namanya Asmaul Husna. Ada 99 nama. Lalu di ayat itu, biha, maka berdoalah engkau dengannya. Maksudnya bagaimana? Pertama, bahwa sebelum berdoa kita dianjurkan menyebut nama Allah, memuji Allah, memasucikan, mengagungkan Allah dengan membacakan Asmaul Husna tersebut. Namun demikian tidak cukup dibaca, tapi sebaiknya kita pahami setiap asma-asma Allah yang mulia itu ketika kita membacanya. Yang kedua, dengan kita membaca Asmaul Husna, kita lebih terfokus dengan tujuan dari yang kita harapkan. Misal ketika kita memohon kepada Allah untuk memohon ampunan, maka kita membaca Al-Ghafur. Ketika kita memohon rezeki, maka kita membaca Ar-Razzaq. Ketika kita memohon dimudahkan urusan kita, digampangkan, maka kita meminta Al-Wasi, Allah Maha Luas. Sehingga dengan digabungkan Asmaul Husna tadi, kita pahami, lalu kemudian kita sebut dengan tujuan, kita akan mempermudah doa kita dikabul. Dan yang terakhir, dengan Asmaul Husna, kita gabungkan dengan doa-doa yang lain dicontohkan oleh Rasulullah. Misalkan ketika kita berdoa, Rabbighfir wa tub alayya, ya Allah, kemohon ampunanmu dan kebaikannya kepadamu, maka disertai dengan ya Allah ya Ghafur, kita mohon ampun kepadanya. Mudah-mudahan Asmaul Husna kita tidak hanya baca, tapi kita pahami isi dari Asmaul Husna itu, setiap nama yang ada. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, jangan tunda lagi untuk memiliki buku Asmaul Husna karya Kiai Haji Abdullah Ginmastiar ini. Insya Allah, setiap halamannya membawa kita lebih dekat dengan Allah. Segera hubungi nomor yang tertera di layar sekarang juga. Stok terbatas. Siapa cepat, dia dapat. Bolu pisang buita menghadirkan rasa manis alami dan tekstur yang lembut. Resep warisan keluarga yang dijaga keasliannya, menjadikan bolu pisang buita sebagai pilihan tepat untuk menemani waktu santai Anda. Nikmati kelembutan dan kelezatan yang sempurna dalam setiap gigitannya. Untuk warga Bandung kali belum tahu bolu pisang, mungkin insya Allah boleh coba bolu pisang. Jadi memang kita jagonya di bolu pisang, insya Allah mudah-mudahan itu yang best seller lah, paling enak insya Allah, dan harganya pun terjangkau. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. Bolu pisang buita, jagonya bolu pisang. In a land of scorching heat, a survival is not just an act. Agak-agak, bukuku, jangko. Garaga.
The heat creates desperate alliances. The earth itself reveals a hidden treasure. The source of life. That's a wrap. Thank you, everyone. Behind every epic scene demands a higher standard. Almasum mineral water, sourced purely from the natural springs of Mount Manlayan. I love this. Almasum mineral water, real, true refreshment. Ilmu tanpa iman adalah hampa. Di STAI Darut Tauhid, kami mengawali setiap langkah dengan keberkahan ilmu dan nilai tauhid. Belajar bukan sekedar duduk dan mencatat. Di sini, kami membangun diskusi, berpikir kritis, dan menggali hikmah dari setiap ilmu. STAI Darut Tauhid tidak hanya mengajarkan teori, tetapi juga melatih keterampilan nyata dari komunikasi hingga dakwah digital. Kami siap berkarya untuk umat. STAI Darut Tauhid telah membentuk pribadi menjadi lebih baik dan kuat, tangguh, pantang mengeluh, dan siap menghadapi tantangan zaman. Saatnya mengambil langkah, bergabunglah bersama kami di STAI Darut Tauhid. Di tempat ini, setiap langkah dimulai dengan persaudaraan. Kami belajar bersama, bertumbuh dalam iman, ilmu, dan akhlak mulia. Karena kami percaya, masa depan dibangun bukan hanya dengan ilmu, tapi juga dengan hati. Di Sekolah Darut Tauhid, kami bergandengan tangan untuk menjadi generasi bertauhid, berkarakter, dan bermanfaat. Kami diajari untuk berani, peduli, dan menjadi solusi untuk umat. Mari bergabung bersama kami di Sekolah Darut Tauhid Indonesia. Sejak 1948, tawa di Gaza berganti suara ledakan. Luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Fasilitas lumpuh, kelaparan menggema. Gaza bukan lagi sekedar potret getir, tapi bencana kemanusiaan yang nyata. Musim dingin datang tanpa ampun, tanpa dinding untuk berlindung. Mereka bergelut dengan suhu ekstrim dan air yang merendam. Mariana hanya punya satu pikiran, bagaimana menghangatkan anak-anak dan apa yang bisa dimakan esok hari. Sejak 7 Oktober 2023 saja, lebih dari 71.000 nyawa gugur. Sisanya bertahan di antara trauma dan kedinginan. Ramadan tiba, saat kita sibuk memilih menu berbuka, mereka terbiasa berpuasa tanpa pernah berbuka. Ramadan untuk Palestina menghadirkan kepedulian di tengah ujian. Saat kita menunaikan ibadah dengan tenang, saudara kita berjuang mempertahankan hidup. Mari sahabat semua, sempurnakan Ramadan kita dengan memberikan hadiah terbaik untuk mereka. Karena setiap kebaikan yang kita titipkan menjadi harapan bagi Palestina.